Kali ini kita akan mendiskusikan seorang anggota wali tanah Jawi yang kontroversial bernama Sunan Kudus. Sunan Kudus diceritakan sebagai sosok wali yang sangat tegas dalam menegakkan stabilitas hukum Islam di masa kerajaan Jawa. Namun juga Sunan Kudus dikenal sebagai orang yang menerjemahkan kearifan Islam dengan cara melarang penyembelihan hewan sapi yang dianggap suci masyarakat Hindu saat itu, dan kemudian mengubahnya menjadi menyembelih hewan kerbau gitu ya. Dia dikenal juga sebagai seorang senopati tempur yang melawan Majapahit setelah berpindah ke Kediri. Namun juga dia dikenal sebagai pencipta prototipe tembang Mijil dan Mas Kumambang. Bagaimana sumber manuskrip kita mencatat tokoh ini? Bagaimana relasi Sunan Kudus ini dengan tokoh-tokoh sezamannya? Bagaimana peran yang dimainkan ia di dalam pusaran kekuasaan kerajaan Demak sehingga bahkan akhirnya dia tersingkir? Bersama saya Irfan Afifi di Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Sunan Kudus sebagaimana dikenal dengan nama Ja'far Shodiq atau dalam pelafalan sumber yang lain disebut sebagai, di dalam Babat Pasir terutama dikenal sebagai Ja'far Shiddiq. Dia dikenal dengan ikonnya ya sebagai pendiri Masjid Kudus, pendiri Menara Kudus, dan bahkan pendiri Kota Kudus. Dan itu dinyatakan di dalam salah satu prasasti batu tulis yang tertempel di dinding Masjid Kudus gitu ya. Prasasti batu tulis yang bertuliskan Arab ya. Di sana disebutkan ada kalimat seperti ini, Banal Masjidil Aqsa wa Baladil Qud Khalifatul Hadad Dahri Al-Qadi Ja'far Shodiq. Telah membangun Masjid Aqsa dan Kota Kudus, Khalifah abad ini bernama Al-Qadi Ja'far Shodiq. Di prasasti ini juga tercantum tahun pendirian Masjid Kudus ya, di tahun 569 ya, Hijriyah atau tahun Masehnya mungkin 1459 Masehi gitu ya. Tahun pendirian ini tercatat dalam batu tulis itu. Pendirian Menara Kudus dengan arsitektur yang mempertahankan karakteristik Hinduistiknya gitu ya, beserta tata arsitektur masjid secara keseluruhan gitu ya. Makanya tidak aneh misalnya ada catatan dari seorang pengelana Eropa bernama Antonio Hird saat dia melakukan ekspedisi di Pulau Jawa tahun 1678. Saat berkeliling sampai ke Kediri, dia sempat mampir ke Kota Kudus dan bisa menyaksikan bangunan arsitektur Menara Kudus yang sampai hari ini masih bertahan gitu ya. Makanya ini rekam jejak dari dakwah arif Sunan Kudus gitu ya dalam membangun masjid gitu ya, yang menggabungkan dengan unsur asimilasi dengan kebudayaan sebelumnya. Sehingga tak aneh misalnya Sunan Kudus juga dikenal tadi saya sudah sebut, dia mengganti memilih untuk tidak menyembelih hewan sapi yang sangat dihargai oleh masyarakat Hindu saat itu, dan kemudian menggantinya dengan penyembelihan hewan kerbau gitu ya, di Idul Kurban ya. Ini merupakan dakwah arif yang kita kenal gitu ya. Dan oleh karenanya di karya Pijo, di judulnya The Literature of Java, mengatakan juga bahwa Sunan Kudus dianggap sebagai pencipta prototipe tembang Mijil dan Mas Kumambang. Namun begitu dia dikenal dengan dakwah arifnya, tapi sekaligus dia digambarkan sebagai seorang eksekutor dalam pengadilan hukum misalnya. Misalnya dalam babat Demak, babat Cirebon maupun Pustaka Nagari Kertobumi misalnya, ini sumber-sumber Jawa Barat gitu ya, mengatakan bahwa Sunan Kudus dianggap sebagai eksekutor yang membunuh
pengadilan Syekh Siti Jenar ya. Kemudian di babat Tingkir dan babat Mensema misalnya dikatakan dia juga dianggap sebagai eksekutor yang membunuh tokoh menyimpang muridnya Siti Jenar bernama Ki Ageng Pengging gitu ya. Ini catatannya, alias ini menandai bahwa Sunan Kudus adalah seorang orang yang keras kepala dalam menegakkan stabilitas hukum Islam dalam masa kerajaan Demak gitu ya. Nah, ketegasan ini tampil dalam diri Sunan Kudus gitu ya. Makanya tidak aneh misalnya oleh De Graaf misalnya dikatakan bahwa Sunan Kudus adalah seorang pemimpin religius yang berderajat ruhani tinggi namun sekaligus punya penuh dengan daya tempur penuh dengan semangat tempur yang menggelora gitu ya. Nah, makanya tokoh ini dianggap tadi telah mengeksekusi beberapa tokoh menyimpang seperti Ki Ageng Pengging gitu yang merupakan jaringan murid yang berada di sekitar Syekh Siti Jenar. Konon ini ya para murid Siti Jenar ini dianggap sebagai para Ki Ageng ya, para panembahan, para kiai buyut yang itu kemudian berkumpul di sekitaran Syekh Siti Jenar. Para panembahan atau kiai ageng ini konon seluruhnya masih punya hubungan terah dengan Brawijaya V gitu ya, menurut sumber-sumber kita. Makanya nanti ada Buyut Banyu Biru, Ki Ageng Ngerang, kemudian Ki Ageng Butuh, kemudian Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir, itu seluruhnya adalah masih keturunan terah Brawijaya V dan kemudian dia berkumpul dalam jaringan muridnya Siti Jenar ini. Nah, para panembahan, para kiai ageng yang berkumpul di menjadi murid Siti Jenar ini dianggap subversif oleh Sunan Kudus ya, sehingga tegangan antara Demak dengan Sunan Kudusnya, kemudian para murid Siti Jenar dengan ilmu hakikat batinnya, ini penegakan stabilitas hukum syariat lahir, dan kemudian versi murid Syekh Siti Jenar ini dianggap ilmu hakikat batin yang kemudian saling bertentangan. Konon tegangan ini akan selesai diselaraskan oleh Sunan Kalijaga yang nanti terbentuk secara utuh gitu ya, terselenggara di masa Mataram Islam awal gitu ya. Tegangan syariat lahir dan hakikat batin ini yang kemudian diselaraskan oleh Sunan Kalijogo. Tak aneh misalnya nanti beberapa anak murid-murid Sunan Kalijogo, murid-murid Syekh Siti Jenar ini, misalnya Joko Tingkir. Joko Tingkir itu adalah anaknya Ki Ageng Pengging yang dieksekusi mati oleh Sunan Kudus yang dulu merupakan muridnya Siti Jenar. Kemudian anaknya Joko Tingkir nanti akan menjadi muridnya Sunan Kalijogo. Juga Ki Ageng Pemanahan, pendiri Raja Mataram Islam ya. Itu juga nanti punya terah dengan Brawijaya dan juga memiliki terah dengan Ki Ageng Selo yang juga punya ikatan dengan jaringan Siti Jenar gitu ya. Yang kemudian nanti keturunannya Ki Ageng Panembahan Senopati misalnya, dia sudah menjadi murid Sunan Kalijogo. Nah, ini mewakili kiprah Sunan Kudus yang memang dikenal keras kepala dalam menegakkan stabilitas hukum Islam di masa Kesultanan Demak, terutama Kesultanan di masa Sultan Trenggono ya, Raja ketiga Demak gitu ya. Nah, peran inilah yang dimainkan oleh Sunan Kudus. Lalu bagaimana sosok ini, dari terah mana sosok ini lahir? Bagaimana keterangan sumber-sumber manuskrip kita ya terkait sosok ini? Nah, ada dikatakan misalnya dalam berbagai sumber serat babat maupun cerita di dalam serat kita ya, itu Sunan Kudus memang diceritakan sangat simpang siur dengan berbagai sumbernya ya, yang tidak punya kesepakatan yang satu terkait tokoh ini. Sunan Kudus misalnya disebutkan dalam serat Walisana itu dianggap sebagai anaknya Syekh Sabil. Syekh Sabil itu nama lainnya Sunan Ngudung. Sunan Ngudung ini anaknya Khalifah Husain, sedangkan Khalifah Husain ini anaknya Maulana SK. Kita tahu Maulana SK itu adalah penyebar Islam di daerah Belambangan ya, yang diusir tadi. Maulana SK melahirkan anak bernama Khalifah Husain. Khalifah Husain melahirkan anak bernama
Syekh Sabil atau Sunan Ngudung. Nah, Sunan Ngudung ini kemudian menikahi Putri Aryobari bin Madura dan kemudian melahirkan Sunan Kudus. Ini satu versi. Yang kedua misalnya di sumber-sumber Cirebon misalnya dikatakan bahwa ayahnya Sunan Kudus, Sunan Ngudung, itu dikenal sebagai Sunan Undung atau Ngudung ya. Itu dikatakan berasal dari keturunan masih sepupunya Syekh Gunung Jati. Jadi dia datang dari Mesir, konon katanya diceritakan ada cerita misalnya Sunan Ngudung ini datang dari Mesir bersama kakaknya Roro Dampul gitu ya, menemui Sunan Gunung Jati sepupunya tadi di Puser Bumi atau di Cirebon hari ini ya. Di daerah Puser Bumi ini kemudian Sunan Ngudung dan Roro Dampul kemudian disarankan oleh Sunan Gunung Jati untuk pergi ke Ampel Dento ya. Nah di sana nanti dia dinikahkan, Sunan Ngudung ini dinikahkan dengan adiknya Sunan Bonang ya, sehingga akhirnya melahirkan Sunan Kudus gitu. Ini satu versi lagi gitu. Kemudian juga ada versi dari keturunan Trah ya, keturunan Trah Sunan Kudus tapi yang berasal dari adiknya Sunan Bonang tadi ya. Itu mengatakan bahwa Sunan Kudus ini lahir dari merupakan anak dari Sunan Ngudung ya, atau yang dikenal sebagai Usman Haji ya, Usman Haji. Nah, anak Sunan Ngudung ini kalau versi Trah ini dikatakan sebagai masih keturunan Ibrahim Asmoro Konti gitu ya. Nah, ini satu versi lagi juga. Kemudian ada Babat Tanah Jawi versi Derajat, itu juga disebutkan bahwa Sunan Ngudung ini adalah masih keturunan Ali Murtolo atau yang dikenal sebagai Raja Pandita ya. Ini kakaknya Sunan Ampel gitu ya. Yang konon katanya dia pernah berrihlah atau beruzlah itu ya di sebuah daerah bernama Ngudung sehingga dia disebut sebagai Sunan Ngudung ya. Bahkan dia juga pernah tinggal berkholwat gitu di sebuah gunungnya namanya Gunung Mayoran sehingga dia ayahnya Sunan Kudus ini sering disebut sebagai Sunan Mayoran. Nah, dari simpang siur sumber ini ada satu hal yang mengikat ya, yang kesamaan bahwa yang tidak bisa dielakkan adalah Sunan Kudus ini anaknya Sunan Ngudung. Nah, Sunan Ngudung ini intinya masih cucu buyut Ibrahim Asmoro Konti. Kira-kira gitu, masih jaringan Trah para wali tanah Jawi gitu. Nah, dari sumber-sumber ini Sunan Kudus itu, Sunan Ngudung terutama ayah Sunan Kudus itu di dalam hikayat Hasanuddin Banten disebutkan sebagai dia imam keempat Masjid Demak. Imam keempat Masjid Demak, nanti yang akan digantikan imam kelimanya adalah Sunan Kudus. Itu sendiri menjadi imam Masjid Demak gitu ya. Diceritakan kiprah dari ayah Sunan Kudus ini bernama Sunan Ngudung itu diceritakan dalam sebuah naskah bernama Pararaton, tapi ini versi editannya Brandes mengatakan bahwa dulu Sunan Ngudung itu menjadi pasukan tempur menyerang Majapahit yang sudah pindah ke Kediri gitu ya. Ini versinya naskah Pararaton Brandes itu ya. Konon diceritakan penyerangannya ini dilarang oleh Sunan Kalijogo dan bahkan tidak disetujui oleh Kesultanan Demak. Sehingga Sunan Ngudung ini kemudian menyerang keturunan terakhir Majapahit di Doho. Namanya, keturunan ini bernama Girindrawardhana. Nah, Girindrawardhana ini sebenarnya adalah orang yang merebut tahta Brawijaya V ya, raja terakhir Majapahit di ini ya, yang kemudian diserang, digulingkan gitu, akhirnya dipindahkan ke daerah Doho atau Doho Keling, ada yang menyebutnya gitu ya, atau Keling Kediri itu ya, di daerah Kediri itu. Sehingga ini statusnya Girindrawardhana ini perebut tahta Brawijaya ke-5. Dan ini terjadi di tahun 1474. Alias mendekati tahun-tahun Condro Sengkolo keruntuhan Majapahit ya, sirna ilang kertaning bumi 1478. Jadi penanda penyerangan Girindrawardhana ini terhadap Raja Brawijaya V dianggap sebagai faktor keruntuhan Majapahit akhir. Dan nah, Sunan Ngudung yang menyerang Girindrawardhana di Doho Kediri ini tahunnya adalah tahun 1547 kalau nggak salah,
Sehingga alias ini jauh dari tahun penyerangan Sirna ilang kertaning bumi, tahun keruntuhan Majapahit. Alias keruntuhan Majapahit tidak disebabkan oleh serangan masyarakat Islam, namun malah justru akibat serangan dari Girindrawardana yang kemudian memindahkan di Kediri. Nah, dalam peperangan ini dicatat bahwa Sunan Ngudung berhasil membunuh Pangeran Ngudung atau Sunan Ngudung berhasil membunuh Pangeran Andayaningrat. Dari versi Majapahit ya, Pangeran Andayaningrat ini adalah konon adalah ayahnya Ki Ageng Pengging yang nanti dibunuh oleh Sunan Kudus, anaknya Sunan Ngudung gitu ya. Nah, tapi juga di perang itu pula Sunan Ngudung akhirnya meninggal oleh seorang yang konon masih kerabatnya Raden Patah, Adipati Terung, yaitu Raden Husein gitu ya. Nah, pasca pertempuran ini kemudian Imam Demak menurut Hikayat Hasanuddin kemudian diganti oleh Sunan Kudus yang menjadi Imam Demak. Akhirnya Sunan Kudus ini melanjutkan pertempurannya dan akhirnya bisa mengusir rezim Girindrawardana ini lari ke daerah Sengguruh ya, di Malang itu ya. Kemudian juga bahkan ada yang lari ke Gunung Tengger ya. Tak aneh misalnya oleh karena itu di masa Demak Sunan Kudus ini sebagai tokoh yang secara keras kepala menegakkan stabilitas hukum di masa Demak. Tadi tercatat dia mengeksekusi tokoh-tokoh yang dianggap menyimpang dari yang bisa membubarkan tatanan stabilitas syariat yang dibangun oleh Sunan Kudus di masa Demak ya. Salah satunya dicatat di Babatingkir misalnya saat dia ingin dikirim oleh Sultan Demak untuk pergi ke Padepokan Ki Ageng Pengging misalnya. Karena Ki Ageng Pengging ini dianggap tidak sowan ke Demak sehingga diartikan sebagai simbol pemberontakan kepada Demak. Akhirnya Sunan Kudus diutus. Saat sampai di Padepokannya Ki Ageng Pengging itu kemudian Sunan Kudus meminta nyawa Ki Ageng Pengging. Nah, namun apa yang anehnya adalah Ki Ageng Pengging akhirnya justru menunjukkan siku tangannya ini kemudian sebagai tempat yang akan disayat, yang meminta Sunan Kudus untuk menyayatnya, sehingga di akhirnya Ki Ageng Pengging meninggal. Bahkan ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Serat Kandaning Ringgit Purwo, itu ada cerita menarik yang perlu saya sampaikan misalnya. Saat mau mengeksekusi Ki Ageng Pengging ini ada sebuah dialog yang penting, yakni Sunan Kudus menggugat ajaran hakikat batin Islam yang dipeluk oleh Ki Ageng Pengging ini dan mempertanyakan menggugatnya sebagai ajaran yang menyimpang. Tapi apa jawabannya Ki Ageng Pengging? Dia merasa keyakinan kebenaran yang dia yakini itu begitu terang benderang tanpa keraguan sedikit pun. Dan ciri dari kebenaran adalah tidak adanya keraguan di dalamnya. Nah, dalam kalimat di Serat Kandaning Ringgit Purwo disebutkan pan uwas-uwas iku panggawe iblis. Jadi keraguan, rasa was-was terhadap kebenaran itu adalah pekerjaannya setan gitu ya. Dan Ki Ageng Pengging tak ada keraguan meyakini kebenarannya sehingga dia merasa ini kebenaran gitu. Dan bahkan Ki Ageng Pengging menantang Sunan Kudus dalam sebuah kalimat, lamun siro andalio santri, yo santri yektine pan ing wong. Kalau kamu mendaku Kudus, kalau kamu mendaku dirimu santri, sebenarnya santri itu adalah saya, bukan kamu. Orang yang meyakini kebenaran secara terang benderang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini gugatan Ki Ageng Pengging ya. Ki Ageng Pengging yang kemudian nanti dieksekusi oleh Sunan Kudus. Alias dari sisi ini kita bisa katakan bahwa Sunan Kudus adalah pencipta stabilitas hukum yang berseberangan dengan ilmu hakikat batin yang diajarkan oleh para murid Siti Jenar, kira-kira begitu. Peran ketegasan yang dimainkan oleh Sunan Kudus ini tercatat misalnya diafirmasi oleh sebuah kitab primbon kuno itu ya. Jadi petikan saking kitab primbon kuno yang dimiliki oleh Profesor Adnan gitu ya.
yang dulu merupakan manuskripnya ini merupakan warisan dari ayahnya yang merupakan seorang penghulu Keraton Surakarta yang dikenal dengan nama penghulu Tafsir Anom kelima gitu ya. Dia mewarisi manuskripnya. Di dalamnya Primbon ini menyebutkan bahwa tugas-tugas seorang atau peran yang dijalankan oleh Sunan Kudus. Di sini disebutkan, ada saya kutipkan saja. Misalnya, ame wahi dapuripun dedamel waos duwung. Jadi dia memperbaiki peralatan pekerjaan dari berbahan dasar ini ya, besi dan belati itu ya. Kemudian ame wahi perabotipun bekas sasing pande kalian kemasan. Akhirnya dia mengubah juga, mentransformasi alat-alat ini ya, pandai besi gitu ya, yang kemudian juga berasal dari berbahan baku emas maupun besi itu ya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah soho adedamel angger-anggeripun inggo pengadilan hukum ingkang kenging kalampahan tetiang Jawi. Alias dia membuat hukum-hukum dasar dan bahkan menciptakan pengadilan-pengadilan hukum yang akan berlaku bagi masyarakat Jawa secara umum. Alias ini klop dengan cerita Sunan Kudus tadi, dia seorang yang sangat ingin menegakkan tata stabilitas hukum syariat lahir bagi terciptanya tata stabilitas masyarakat dalam masyarakat Demak gitu ya. Posisi ketegasan di bidang hukum ini juga terekam dalam peran Sunan Kudus ini juga diwarisi oleh tokoh-tokoh Kudus setelahnya. Misalnya kita di serat Syekh Jangkung misalnya disebutkan Panembahan Kudus misalnya, penerus Sunan Kudus gitu, itu punya perselisihan yang kuat dengan Syekh Jangkung misalnya ya. Kemudian juga Sunan Kudus sendiri dikatakan di sebuah laporan Belanda berjudul Rapporten itu ya, itu juga disebutkan sempat berselisih dengan Syekh Maulana Kerasak Malang yang itu merupakan murid dari Sunan Gunung Jati yang mengajarkan ilmu hakikat batin Islam yang kemudian dihukum oleh Sunan Kudus gitu. Juga misalnya tokoh yang diceritakan dalam serat Cebolek misalnya, yaitu Ketip Anom Kudus yang berseteru dengan Mbah Mutamakin ya, yang sekarang dimakamkan di Pati. Alias Ketip Anom Kudus itu mewakili penegakan tata syariat lahir, dan sedangkan Mbah Mutamakin mewakili kecenderungan ilmu hakikat batin Islam gitu. Nah, ketegasan ini, pertentangan ini masih terekam di dalam tradisi ketoprak yang terselenggara sampai hari ini di masyarakat Pati. Ketoprak di Pati itu misalnya sering dalam lakon-lakonnya kemudian sering mendowngrade peran Sunan Kudus, alias pertentangan ini masih terawat dalam dokumen-dokumen pertunjukan kita ya, kira-kira begitu. Dari rekam jejak ini kita bisa saksikan bahwa tokoh ini Sunan Kudus, apalagi di saat nanti dia diangkat sebagai qadhi di kerajaan Demak, dia bahkan tidak hanya ingin menegakkan otoritas keagamaannya semata, tapi juga akan melakukan penegakan otoritas di bidang politik dengan cara mengkader tokoh bernama Aryo Penangsang yang muridnya itu, yang calon pengganti Sultan Trenggono gitu ya. Nah, namun nanti Aryo Penangsang ini kemudian tidak berhasil menduduki tahta karena kemudian dikalahkan oleh pasukan Joko Tingkir ya, yang dipimpin oleh Ki Ageng Panembahan dan anaknya ya, Panembahan Senopati. Nah, sejak kekalahan pembentukan otoritas ini, Sunan Kudus akhirnya mungkin undur diri dari lingkar kekuasaan Demak ya. Nah, kira-kira apa yang penyebab proses undur diri Sunan Kudus ini dari lingkar kekuasaan Demak? Apa faktor yang mempengaruhinya? Terus kemudian kemana dia mengundurkan diri dan apa jasa-jasa dan tinggalannya ya? Kita tahu dalam beberapa dokumen disebutkan bahwa Sunan Kudus dalam sebuah laporan Belanda ya, audit Candid Verslag misalnya disebutkan bahwa Sunan Kudus itu akhirnya mengundurkan diri ke Ampel Denta ya. Ini pengunduran diri ini konon disebabkan salah satunya adalah karena kekalahan tadi, kegagalan pembentukan otoritas politik dalam mengkader Aryo Penangsang tadi ya. Terus kemudian kedua,
disebutkan juga alasan Sunan Kudus ini undur diri juga karena ada beberapa sumber menyebutkan bahwa kekalahan pengaruh otoritas baru bernama Sunan Kalijaga yang baru saja pindah dari Cirebon ke Demak gitu ya. Konon Sunan Kalijaga ini diangkat sebagai pengganti Sunan Kudus jadi imam ke-6 Masjid Demak dalam sumber Hikayat Hasanuddin Banten itu ya. Nah, simbol perang pengaruh Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus itu tampil representasinya dalam pertarungan antara Arya Penangsang dan Sunan Prawoto. Konon Sunan Prawoto ini di dalam serat Kondo ya disebutkan bahwa Sunan Prawoto ini konon dulu adalah muridnya Sunan Kudus. Tapi sejak Sunan Kalijogo hadir, kemudian Sunan Prawoto ini berpindah menjadi berguru kepada Sunan Kalijaga gitu ya. Nah, ini dianggap sebagai pengkhianatan kesetiaan. Sehingga nanti di babat Tanah Jawi Mensema misalnya disebutkan bahwa Sunan Kudus tidak mencegah Arya Penangsang untuk membunuh Sunan Prawoto ya. Dan bahkan membiarkannya karena dianggap Sunan Prawoto sudah mendua di dalam kesetiaan, kira-kira gitu. Nah, akhirnya Sunan Prawoto meninggal dan kemudian Arya Penangsang kemudian juga meninggal karena pasukan Tingkir. Jadi pertarungan ini kemudian Sunan Kudus tersingkir gitu ya. Namun ada juga versi lain menyebutkan bahwa sebenarnya dia undur diri dikarenakan usul penetapan awal Ramadan itu ditolak oleh Sang Sultan saat itu sehingga dia mengundurkan diri. Tadi kita sebut setelah itu Sunan Kudus kemudian mengundurkan diri menuju Ampel Denta ya. Di Ampel Denta ini konon dia ditemui oleh 4 orang yang sedang berkunjung ke Ampel. Yang pemimpinnya disebut sebagai Telingsing atau yang sering dikenal sebagai Kiai Telingsing. Nah, Kiai Telingsing ini meminta kepada Sunan Kudus untuk berpindah ke wilayahnya bernama Tajuk. Dia diminta memimpin mengolah tanah di daerahnya Telingsing yang masih yang masih tandus ya. Nah, kemudian Sunan Kudus ini menyetujui dan kemudian dibawa oleh Kiai Telingsing menuju ke daerah Tajuk. Nah, di daerah Tajuk ini kemudian Sunan Kudus dikukuhkan sebagai sebagai panembahan atau susuhunan di Kudus. Nah, sejak saat itulah yang perlu kita ketahui bahwa Telingsing ini konon seorang pedagang Cina yang tertinggal ya dari ekspedisi Cheng Ho dan Ma Huan yang pergi ke Jawa gitu ya. Sehingga tertinggal akhirnya mengembangkan daerah di Tajuk itu. Nah, sejak penguasanya Sunan Kudus itu diminta menjadi pemimpin daerah Tajuk ini, kemudian Sunan Kudus mengubah daerah Tajuk ini menjadi sebuah kota yang makmur, mendirikan masjid, mendirikan menara, menjadikan pintu kembar dan berarsitektur yang menggabungkan unsur-unsur Hinduistiknya. Nah, kira-kira gitu. Nah, inilah rekam jejak Sunan Kudus dalam membangun kota Kudus maupun masjidnya sekaligus menaranya. Dengan campuran ilmu perdagangan, kultur perdagangan yang diwariskan oleh Kiai Telingsing, kemudian semangat ketegasan hukum dalam menegakkan kestabilan masyarakat yang diajarkan oleh Sunan Kudus, akhirnya membentuk masyarakat Kudus menjadi sebuah masyarakat yang agak berbeda dengan masyarakat yang lainnya dengan kultur perdagangan yang begitu kuat. Misalnya di abad 20 telah muncul saudagar-saudagar kuat, pedagang-pedagang yang kuat secara ekonomi di Kudus gitu ya. Bahkan muncul industri kretek di Kudus dan lain sebagainya. Di saat wilayah-wilayah lain di Jawa masih tenggelam dalam kultur pertanian involutif dan masih sibuk dalam urusan pertanian dan kultur birokrasinya yang dekaden itu ya. Tapi Kudus sudah melahirkan kultur perdagangan yang kuat. Dan yang kedua adalah dia telah di abad 19 akhir misalnya sampai abad 20, Kudus adalah penyumbang anggota syarikat Islam yang kokoh, yang kuat gitu ya. Bahkan di masa-masa itu dia menyumbang jumlah haji terbesar gitu ya. Di saat itu yang menyumbang adalah Kudus gitu. Nah, inilah yang tinggalan
Sunan Kudus, di mana dengan etos dagang yang begitu kuat, yang tumbuh, kelas menengah pedagang yang kokoh gitu ya, tapi sekaligus tidak menegakkan perilakunya yang dinavasi oleh ketaatan dalam menjalankan syariat hukum Islam yang kuat. Ini mungkin campuran yang sempurna dalam sebuah kultur ke kelas menengah pedagang yang kuat. Dan saya kira Kudus dengan kekhasannya ini ya adalah rekam jejak tinggalan tadi Sunan Kudus, dan oleh karenanya kota Kudus hari ini tidak mungkin dipisahkan oleh tokoh bernama Sunan Kudus ini. Terima kasih.